Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Pramiswari dengan nomor NIM 4130222055. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Mata kuliah pengembangan kurikulum SD dengan dosen pengampu Bapak Afif Ruliansyah, SPD MPD. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai kenapa sih kurikulum dari awal hingga akhir saat ini tuh kok sama aja gitu. Kenapa? Ya, karena akan kita bahas setelah ini ya. Oke, tadi di awal kan sudah sempat saya singgung ya. Kenapa kurikulum dari awal hingga saat ini kok sama saja gitu ya. Karena sudah kita pastinya kita sudah tahu ya kalau kurikulum itu alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan sebagai rujukan di dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi kurikulum itu kayak apa ya? Menunjukkan dasar atau pandangan hidup suatu bangsa. Nah, bentuk kehidupan yang akan digunakan oleh bangsa tersebut itu ditentukan oleh kurikulum yang akan digunakan di dalam negara tersebut. Jadi kalau negara tersebut tidak memiliki kurikulum, ya kemungkinan ya tidak akan tidak akan berjalan sesuai gitu ya dengan uh, dengan ya keadaan ya nggak keadaan sih dengan ya yang saat ini, karena kan pendidikan itu kan penting. Jadi kalau seiring berjalannya waktu mesti kan banyak perubahan. Kalau kurikulum kita masih belum bisa, ya otomatis bangsa kita ya juga akan tertinggal kalau kurikulum kita itu gak ditingkatkan lagi gitu. Nah, kurikulum itu kan selalu ada perubahan dan penyempurnaan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan itu kesannya kurikulum itu tidak berubah dari awal hingga ya saat ini. Karena pribadi dari saya sendiri, saya itu belum bisa merasakan kayak letak perubahannya itu di mana gitu loh. Karena yang saya ketahui itu dulu waktu saya masih sekolah itu masih pakai K13, kurikulum 13, dan yang sekarang kan kurikulum merdeka ya. Nah, saya tuh hanya beberapa lah bisa merasakan letak perubahannya di mana yang awalnya di kurikulum 13 kemudian ke kurikulum merdeka. Untuk kurikulum yang sebelum-sebelumnya saya kurang tahu karena sistemnya saya masih belum kurang tahu lah bagaimana, karena saya dulu pakainya itu KTSP kurikulum 13 sama yang sekarang adalah kurikulum merdeka. Nah, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan kesannya itu kurikulum itu tetap sama saja ya dari awal hingga saat ini. Jadi itu meliputi yang pertama ada kebutuhan akan dasar pendidikan. Jadi elemen dasar dalam pendidikan itu seperti membaca, menulis, berhitung itu tetap menjadi prioritas dalam kurikulum karena merupakan fondasi yang penting untuk pembelajaran lanjutan. Kemudian ada konsistensi standar pendidikan. Jadi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pendidikan itu seringkali tetap konsisten dari waktu ke waktu dengan penyesuaian yang lebih kecil untuk memastikan relevansi dengan perkembangan zaman. Kemudian ada kontinuitas kurikulum. Jadi beberapa elemen kurikulum itu mungkin tetap sama atau serupa karena pendekatan pembelajaran yang terbukti efektif itu tidak selalu perlu diubah secara drastis gitu. Seperti itu. Kemudian ada perubahan yang terjadi itu secara bertahap.
Jadi perubahan dalam kurikulum itu seringkali terjadinya itu dalam secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sehingga perubahan tersebut itu mungkin tidak terlihat secara langsung dalam jangka yang pendek. Meskipun terlihat sama dari luar, kurikulum itu biasanya mengalami penyempurnaan dan penyesuaian untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini apa ya? Saran mengenai perubahan kurikulum. Nah, perubahan kurikulum itu kan bisa menjadi sarana penyempurnaan pendidikan. Maka dari itu, kalau bisa kurikulum itu harus yang relevan dengan kebutuhan zaman, karena seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman kan kayak informasi pengetahuan kan lebih luas. Jadi apa ya, kurikulum itu harus bisa memenuhi gitu, memenuhi kebutuhan siswanya itu bagaimana, seperti itu. Jadi harus relevan. Kemudian yang kedua itu apa ya, melibatkan berbagai stakeholder lah, kayak guru, orang tua, ahli pendidikan, dan individunya itu sendiri untuk memastikan keberhasilannya. Dan yang terakhir, memberikan dukungan dan pelatihan kepada guru, memberikan dukungan dan pelatihan yang cukup untuk guru agar bisa mengimplementasikan kurikulum yang baru itu dengan baik dan benar. Jadi intinya tuh kayak gini ya, kesimpulannya lah, kayak kenapa kok kurikulum dari awal hingga saat ini kok sama aja. Mungkin dari luar itu memang ya terlihat kayak sama aja, nggak ada perubahan, tapi di dalamnya itu sebenarnya ada perubahannya. Tapi ya itu tadi kan, perubahan kurikulum itu kan nggak yang langsung cepat ya, jadi itu bertahap, perlu jangka waktu yang cukup panjang untuk perubahannya tadi itu. Terus kemudian jika di dalam kurikulum tersebut itu ada yang dapat dikatakan baiklah, kemungkinan di kurikulum yang akan datang pun itu tadi itu tidak dirubah secara drastis. Mungkin kemungkinan kecil untuk dirubah, karena ya tadi sudah dikatakan baik. Mungkin itu tadi sedikit pembahasan atau kritikan saya terhadap kenapa kok kurikulum dari awal hingga saat ini kok sama aja, seperti itu. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.